GETSI itu sebenarnya kita dua orang yang menentukan, ya, karena memang di sini kita dibutuhkan untuk pemerataan jam terus terang aja. Jadi di sini kita Ibu Sunarsi, iya, asal dari Lampung, tapi dinas di Pesawanan, di MTS Negeri 2 Pesawanan, tapi tinggal di Bandar Lampung. Kalau anak banyak Bu, mungkin di antara sini saya nomor 2 yang terbanyak. Saya 4. Saya ini pertama video dari kiriman video dari Pak Rasyid. Oke Bu, kita nikmati saja langsung video dari Pak Rasyid mengenai GETSI. Kembali menyampaikan materi terkait tentang GETSI, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Bapak Ibu sekalian, data. Yang kedua, apakah sekitar Anda jumlah madrasah inklusif atau madrasah yang menerima pelajar berkebutuhan khusus sudah cukupkah? Alasannya apa Bapak Ibu yang di madrasah? Kecuali misalnya dia mengganggu, kan ada yang agak autis ya Pak, terus temannya tuh dicubit-cubit, dipukul-pukul. Ya. Semangat Bu, semangat. Apalagi kalau masih Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 is the best. Dengan anggota saya sendiri, Usman Syarif. Kemudian yang kedua Siti Asmarani, yang ketiga Sabrina, yang keempat Neti Herawati, dan yang kelima Nikma Laasadi. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami dari nomor 1. Yang pertama, pertanyaan dari soal nomor 1, menurut data yang ada, seperti apa cermin kesetaraan gender secara umum di Indonesia? Hasil diskusi kami itu menyimpulkan bahwa pada data tersebut, cermin kesetaraan gender secara umum di Indonesia itu masih terjadi kesenjangan kesetaraan gender karena masih didominasi oleh laki-laki. Kemudian yang kedua, apakah data di atas mewakili pengalaman atau perasaan Anda dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah iya, karena kenyataan yang ada, laki-laki itu lebih diutamakan. Salah ketiga, laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Kemudian yang ketiga, menurut Anda, mengapa terjadi kesetaraan gender dalam pendidikan? Jawabannya adalah karena pengaruh budaya dan pola pikir atau mindset masyarakat pada umumnya bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin dan mendominasi dalam segala hal. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan pada pemaparan dari kelompok kami. Mungkin bisa difoto dulu Bapak Ibu penampilan kami. Bukan simpang 5. Yang bayar dulu lah. Yang bayar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 2, yaitu data perbandingan jumlah non PDBK dan PDBK. Pertanyaan pertama, kesimpulan apa yang bisa Anda tarik dari data di atas? Nah, di sini dilihat dari tabel. Yang pertama adalah jumlah persentase PDBK di seluruh lembaga kemenang 2021 adalah 1,75%. Ya, kalau di tabel itu ada kesalahan ya. Karena situ di bawahnya situ adalah jumlah, seharusnya situ bukan 0,45, seharusnya 1,75. Karena sekedar tidak ada madrasah inklusif. Ya, alasannya yang pertama adalah karena tidak adanya kurikulum yang mengatur mengenai PDBK ini. Ya, kita sudah pahami semua ya.
karena banyak madrasah umum, tidak ada madrasah khusus untuk seperti itu. Lalu serta tidak tersedianya sarana dan tenaga pendidik berkebutuhan khusus, yaitu jawaban nomor 2. Lalu untuk nomor 3, menurut Anda mengapa madrasah umum harus mau menerima PDBK? Harus mau menerima PDBK. Jadi nomor 3, yang pertama karena tidak ada madrasah inklusif. Ya, karena tidak ada madrasah inklusif. Ini menurut kami ya. Menurut kami. Lalu yang kedua, untuk menghindari siswa putus sekolah. Dan yang terakhir, mungkin tidak ada namanya Anda di kelompok. Ya, tidak ada namanya Anda di kelompok kami. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai data perbandingan jumlah non PDBK dan PDBK. Kelompok 3, bukan simpang 5. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Kelompok 4, kelompok 4, madrasah. Baik, untuk pertanyaan pertama tentang Yang pertama tentang kesimpulan. Oke, kami sampaikan ke Ibu. Baik, untuk teman-teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi ini dengan masing-masing mempunyai tanggung jawabnya. Untuk soal yang pertama, apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari kasus tabel yang telah disediakan, yaitu pertama dapat kita lihat bahwa persentase peserta didik berkebutuhan khusus itu berada di jenjang RA yang paling tinggi ya, di mana mencapai 0,54%. Nah, di mana setiap kenaikan jenjang begitu menaik ke MI terjadi penurunan sekian persen, naik lagi ke MTS terjadi penurunan lagi, sampai ke MA dapatlah 0,30%. Nah, jadi dari tabel itu terjadi penurunan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus setiap kenaikan jenjang, dan jenjang tertinggi adalah di tingkat RA. Itu jawaban untuk kelompok 1 dari nomor 1. Baik, berikutnya penjelasan yang kedua, masih pertanyaan di nomor 1, bahwa sekolah madrasah maksudnya di sini bisa terjadi. Mengapa terjadi penurunan presentasi pada data yang diberikan? Bisa saja anak tersebut tidak lanjut sekolah ke madrasah atau ke sekolah lain, tapi di sini madrasah karena kita dari Kementerian Agama, kemudian terjadinya perubahan menjadi menuju ke arah normal, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus ini sudah bisa bergabung bersama teman-teman yang normal, seperti itu. Jadi datanya menjadi pengurangan. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, silahkan Ibu. Ada gini terkirim di grup. Yang ketiga belum. Ya, untuk pertanyaan kedua, apakah di sekitar Anda jumlah madrasah inklusif atau madrasah yang menerima PDBK sudah cukup, dan berikan alasannya. Setelah kami berdiskusi kelompok, di antara kami berlima belum terdapat madrasah yang inklusif. Jadi kemungkinan belum dibukanya madrasah inklusif itu yang pertama karena ketersediaan SDM
atau guru yang bisa mengajar dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, selain SDM, yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di madrasah belum terpenuhi untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu jawaban untuk nomor 2. Untuk ketiga, silahkan Pak Guntur. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, mengapa madrasah umum harus mau menerima PDBK? Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, untuk mendukung program dari pemerintah yaitu DESI sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, jika sumber daya manusia khususnya seni guru dan fasilitas terpenuhi, maka madrasah umum itu harus siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Sekian jawaban dari kelompok kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari kelompok 4 penyampaian pemaparan hasil diskusi kami dari 3 pertanyaan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan sedikit. Saya tidak tahu, mungkin ini bukan termasuk ke siswa peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kasus-kasus kami yang ada di daerah, terutama di mungkin tempat saya berada di Parepare, mungkin di tempat Bapak Ibu juga begitu. Banyak punya siswa-siswa kita yang tamat MI atau SD masuk ke tingkat SMP atau MTS. Kekurangannya ada 2, tidak pintar membaca dan tidak pintar menulis. Kebanyakan begitu. Saya terus terang dapat kasus dari sekolah MI madrasah ini. Saya tidak tahu orang tua ini sudah mendaftarkan ke sekolah umum, mungkin tidak diterima karena ada seleksinya. Kalau di madrasah kami tidak punya seleksi ketat bahwa harus kalau tidak pintar membaca tidak boleh masuk, tidak pintar mengaji tidak bisa masuk ke sini. Itu kami terima siswa itu. Nanti proses ke depannya kami sudah menyiapkan guru untuk bagaimana siswa itu bisa pintar membaca, apalagi kalau kita madrasah pintar nanti mengaji, terutama kita akan ajarkan Iqra, belajar mungkin itu ada dasarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan ini juga soal nomor 2 dari kami dari kelompok 3 mungkin ada yang. Ya, yang pertama tadi perubahan PDBK menuju normal. Tadi Ibu Anda ya. Kami hanya menerima data. Data kan itu dibuat, ada pertanyaan-pertanyaan survei yang sudah disiapkan oleh peneliti, sehingga adalah yang bisa kita lihat. Saya kurang tahu bentuk pertanyaan dan bentuk pengambilan datanya bagaimana. Yang jelasnya menurut asumsi kami bahwa pertama ada kemungkinan siswa itu sekolah tadi sehingga data itu bisa menurun. Yang kedua adalah anak ini bisa saja ada perubahan ke menuju tidak mengatakan 100%. Dalam anak itu mungkin ada perubahan bahwa dia bisa kebutuhan itu bisa mengikuti gitu. Dia bisa mengikuti pembelajaran dengan anak-anak yang normal. Mungkin anak-anak itu awal-awalnya agak canggung ketika dia sudah lama berinteraksi dengan anak yang normal. Sifat atau sikap yang dihasilkan ketika dia di tingkat RA menuju ke tingkat MI, tingkat sanawiyah dan di tingkat 5 ada perubahan-perubahan yang didapatkan dalam proses itu. Walau lam sawab, tapi yang jelasnya itu asumsi kami. Okay. Yang kedua, kebutuhan khusus. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa di antara kami berlima ini tidak ada yang menerapkan masih menerima di saat PPDB ya Pak ya. Iya, penerimaan siswa baru. Nah, itu dikarenakan pertama tadi sudah dibahas bahwa
ini belum ada sumber daya manusia, misalnya ya anak yang tunarungu gitu, gurunya belum ada yang bisa berbahasa isyarat seperti itu. Nah kemudian kayak apa ya, alat peraga apa itu kita juga belum ada gitu. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja. Ya. Tadi kan simpel. Apakah dari madrasah ini ada yang menerima? Kalau tidak ada nih. Iya sebenarnya tidak ada. Ya udah. Oke. Yang keduanya tadi, apa yang akan terjadi jika madrasah umum tidak menerima PDBK itu? Apa yang akan terjadi? Nah jadi gini, jadi regulasinya kan sudah ada. Nah nanti itu pasti pemerintah punya kebijakan, mungkin di madrasah itu akan diadakan guru yang mempunyai kemampuan untuk mengajar peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi dapatlah madrasah itu menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus serta menyiapkan segala peralatan ya yang diperlukan untuk mengajar seperti itu, untuk mendukung Gapsi ini kan sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kalau kita sekarang menerima tapi kita tidak siap, juga tidak bisa terlaksana kan. Kalau misalnya di madrasah itu tidak siap tapi dipaksa siap, itu juga kasihan anaknya. Ya, oke. Terima kasih dari Ibu Wanda karena sudah menjelaskan. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Tadi itu kelompok 3, kelompok 2, 1 Rusna. Yang paling dekat. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin ini bukan pertanyaan, cuma mungkin ya. Jadi tadi untuk yang pertama yang memang agak riskan bahasanya dari normal dari PDBK yang normal ya, karena sebenarnya memang meskipun ada memang dari berkebutuhan khusus itu yang bisa menjadi normal, tapi itu sangat kecil sekali. Artinya dari kecil bisa diterapi seperti yang berbicara kan, orang memang mungkin tidak bisa, tapi dengan terapi yang berkelanjutan bisa, tapi artinya itu sangat kecil kemungkinannya. Iya Pak. Jadi kalau saya amati memang terjadi penurunan dari RA, kemudian MTS, kemudian MA. Kalau saya mungkin mengamati fakta di lapangan, biasanya menyebabkan penurunan seperti itu karena kondisi psikologis anak. Kalau mungkin masih anak-anak tidak terlalu meskipun dia misalkan tidak terlalu peduli, tapi ketika bertambahnya usianya dengan mentalnya yang sudah bagus, maka artinya ketika dibully seperti ini, otomatis dia berhenti sekolah, tidak mau lanjut lagi. Jadi awal-awalnya mungkin masih di SD masih tidak terlalu peduli dengan itu, tapi dengan perkembangan emosinya semakin ke atas, semakin artinya terjadi perundungan di sekolah. Dia misalkan tidak punya tangan dan seterusnya, ketika dia kemarin berhenti sekolah tidak mau. Itu yang terjadi di lapangan yang saya amati selama ini. Ya, artinya kondisi psikologisnya ya. Nggak usah dijawab. Ya, kemudian yang kedua menambahkan lagi yang terkait dengan kebetulan memang tidak ada sekolah secara inklusi di sekitar kita. Kalau saya memang artinya di Sulawesi Selatan termasuk di Pakem itu sudah inklusi ya, meskipun tidak secara full. Jadi di sekolah saya itu sudah ada yang tidak bisa, ada beberapa siswa saya yang tuli, tidak bisa mendengar. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ada. Dan itu sudah bertahun-tahun ya. Bahkan dari kondisi mentalnya, tapi kita tidak boleh menolak karena kita sudah termasuk sekolah inklusi. Jadi meskipun artinya fasilitas tidak terlalu memadai, guru juga tidak terlalu memadai, tapi kita jalan seadanya saja dengan memperlakukan kurikulum tidak persis sama dengan kurikulum yang secara normal. Ya seperti itu, karena ketika kita memperlakukan secara normal, yang biasanya kan otomatis nanti ketika dirapor misalkan dilihat kenapa seperti ini, padahal tidak bisa mendengar, kenapa nilai saya seperti ini, tapi di keterangannya nanti rapornya ada keterangannya seperti itu, bahwa untuk pencapaian tidak sama dengan yang normal. Ya terima kasih, mungkin itu dari pengalaman sekolah saya. Terima kasih Bapak Musari atas pencerahannya. Mungkin dengan seperti itu kita bisa menerima ya, bisa menerima jika kita memiliki calon murid yang punya keistimewaan seperti itu.
Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Terima. Padahal kan dari pemerintah kan, dari Kemenak khususnya, itu kan harus menerima segala bentuk jenis dari peserta didik itu. Mau itu PDBK atau non PDBK. Nah persoalannya Bapak Ibu, saya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mursalim tadi, bahwa kita terima saja, nanti menyusul apa adanya saja dulu kita terima. Kalau saya kurang sepakat Bapak Ibu. Kenapa? Karena di guru kami itu, di sekolah kami belum ada yang pernah dilatih untuk menangani inklusi. Beda mungkin dengan Pak Mursalim. Memang gurunya tidak ada yang spesialis inklusi, tetapi yang menangani inklusi itu ada. Artinya memang persiapan dari SDM, dari guru yang akan mengelola dari PDBK tersebut. Jadi kalau di sekolah kami, alasan kami tidak menerima kemarin karena memang di sekolah kami tidak ada guru yang mampu seperti itu. Yang normal saja Bapak Ibu, yang non PDBK saja itu susah untuk kita mengarahkan, apalagi kita mau menambah dengan beban menambahkan PDBK, sementara tidak ada guru yang siap untuk, tidak ada guru yang pernah dilatih. Kami meskipun kelompok pertama tapi terakhir yang mempresentasikan. Ya. Kami dari kelompok 1. Kelompok 1. Semangat pagi. Pagi. Oke, untuk selanjutnya teman kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada Ibu Wahida Jamaluddin, MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rusman sudah mengoreksi dari awal. Ya, inilah mungkin enaknya berfasilitator. Kenapa? Karena ini yang kita inginkan adalah koreksi dari teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Dari kelompok kami yang berdiskusi tadi, kami bisa mengatakan bahwa yang pertama, menurut data di atas seperti apa cermin kesetaraan gender secara umum di Indonesia. Jadi kami melihat satu persatu, mulai dari muridnya, jumlah laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang, yakni persentase murid laki-laki lebih besar daripada persentase murid perempuan. Kemudian yang kedua, jumlah guru laki-laki dan perempuan juga tidak seimbang, yakni persentase guru perempuan lebih besar daripada persentase dari guru laki-laki. Yang ketiga, jumlah kamar juga, kamar laki-laki dan perempuannya tidak seimbang, yakni persentase kamar perempuan lebih sedikit daripada persentase kamar laki-laki. Kemudian yang kedua, kaitan data dengan pengalaman. Setelah kami berdiskusi 6 orang, ternyata dari pengalaman kami atau di madrasah masing-masing, yang kami temui itu jumlah laki-laki malah lebih sedikit daripada perempuan. Jadi mungkin ini datanya di daerah lain bisa jadi. Ya. Kemudian jumlah guru laki-laki juga lebih sedikit. Jadi rata-rata kami di madrasah kami ini guru perempuan lebih banyak. Yang ketiga, jumlah kamar laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Setelah kami berdiskusi, ternyata penyebab kesenjangan ini kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, cara pandang di masyarakat yang melihat laki-laki masih sebagai pemimpin bagi perempuan. Jadi masih menganut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu mungkin. Ini dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temui terkadang ada perempuan yang ingin disetarakan dengan laki-laki. Dia merasa saya juga bisa begitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kelompok 1 menanggapi hal tersebut? Teman, yang mana yang bisa ikut pola kerja saya, yang mana mau belajar dengan saya pun sebagai kepala Surah An-Nisa, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu kan sebenarnya konteksnya adalah pemimpin di dalam keluarga. Dari Kalimantan Timur, Mbak dari Balikpapan sendiri, saya dari Samarinda sendiri, saya acak bahasa Indonesia. Dalam satu kelas itu cuma 20 orang. Kenapa? Karena kelas kami masih disekat. Terlalu banyak permintaan untuk madrasah. Saya harus menjadi ibu rumah tangga. Tapi ketika saya keluar dari rumah, memasuki madrasah, itu saya posisikan diri saya sebagai pimpinan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Videonya.
kalau Bimtek penyusunan SOP di Kandil, Semarang, dekat sini paling 10 menit. Tadi saya berkunjung juga ke teman yang di Arkansas dan kemudian di sini juga. Nah, pengen ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gimana kabar di Semarang? Luar biasa. Belum Luar jalan. biasa. Ya, oke. Ya. Jadi saya juga salah satu dari tim ya. Kebetulan kami di zona 2 ya, zona 2.